Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hadirin jemaah salat Jumat Masjid An-Nur rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang begitu banyak, begitu besar yang dikaruniakan kepada kita semua. Nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan, kesempatan, sehingga pada saat ini alhamdulillah kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing, dari tempat kita kerja masing-masing, menuju masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya, menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga kelak di yaumil hisab kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tema khutbah singkat hari ini relasi umat muslim dan non muslim dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Al-Quran mengajarkan, Al-Quran mengatakan bahwa damai itu indah, damai itu baik dalam segala hal, karena di dalamnya terdapat hajat besar, yaitu demi terwujudnya kemaslahatan umat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 128, wasulhu khairun, damai dan damai itu indah, dan damai itu indah. Dalam ayat lain Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah pada Allah agar kamu mendapat rahmat. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Ayat yang pertama tadi berbicara tentang damai dalam konteks umum, dan dikatakan bahwa damai itu baik, wasulhu khair,
Sehingga mafhum muhalafahnya, segala hal yang mengindikasikan memantik perbuatan atau sikap yang tidak damai, maka itu tidak dikehendaki oleh Allah. Adapun yang ayat kedua sudah khusus berbicara pada konteks orang-orang yang beriman. Ayat tadi dikatakan bahwa sesama orang yang beriman harus memegang tali persaudaraan, karena hakikatnya bagaikan saudara kandung. Lalu masing-masing berusaha untuk menjaga persaudaraan sesama muslim dan untuk bersama-sama bertakwa kepada Allah agar menjadi hamba Allah yang beruntung. Kalau dicermati secara teliti, ayat di atas menggunakan kata mukmin yang esensinya menuju pada keimanan. Artinya, orang mukmin adalah mereka yang memiliki kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih memiliki titik temu terkait dengan etika keyakinan. Khatib tidak menampik bahwa keniscayaan adanya muslim dan non-muslim juga terpaut beragam perbedaan, mulai dari ibadah-ibadah ritual sampai praktik keseharian dalam beragama. Hanya saja semua akan sepakat bahwa melakukan kebaikan itu diperintahkan oleh agama. Boleh saja dalam beberapa prinsip ibadah antara muslim dan non-muslim memiliki ketidaksamaan, tentu. Akan tetapi baik muslim maupun non-muslim akan sepakat jika berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah pekerjaan mulia. Artinya dalam konteks beribadah masing-masing tentu beda agama, beda ritualnya. Namun dalam konteks berbuat kebaikan, agama apapun mengajarkan kebaikan dan masing-masing pemeluknya meyakini akan kebenaran itu. Hadirin rahimakumullah, itulah misi Islam yang sesungguhnya. Jika kita lihat saat Islam datang dahulu yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, Islam mengakui kemajemukan agama saat itu dan tidak melakukan pemaksaan dalam berdakwah. Islam tidak datang untuk menghabisi atau memusnahkan agama lain, tidak, melainkan agar para pemeluk agama saling hidup damai, berdampingan dan bekerja sama dalam muamalah keseharian. Dalam hal ini kita bisa mencontoh sikap Nabi Muhammad SAW ketika didatangi tamu orang-orang Kristen saat itu. Dan pada saat itu ada sekitar 60-an Kristiani yang dipimpin oleh Uskup Abu Al-Harithah. Saat mereka tiba di tempat Rasulullah, saat itu Rasulullah dan para sahabat sedang melakukan sholat asar berjamaah. Mereka pun juga ikut melakukan ibadah kebaktian di masjid Nabi dengan menghadap ke arah timur. Melihat hal itu, para sahabat ada yang berniat melarangnya. Akan tetapi Rasulullah Muhammad SAW membiarkan para Kristiani tersebut melakukan kebaktian di masjid ketika itu. Hadirin rahimakumullah,
Ada hadis yang sangat terkenal yang memberikan konsep perwujudan iman kita dalam berperilaku yang sangat relevan untuk menjaga kerukunan antar umat. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa saja yang beriman pada Allah dan juga hari akhir, maka berkatalah dengan yang baik, atau lebih baik diam. Dan barang siapa yang percaya beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah muliakanlah tetanggamu. Dan begitu juga siapapun yang beriman pada Allah dan pada hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Dalam konteks kekinian, saat ini banyak kita temukan, kita hadapi, sering kita menerima berita-berita yang belum jelas kebenarannya, dan kita sering langsung share ke yang lain. Ini pun menurut ajaran Islam tidak dibenarkan. Artinya apa? Berita yang kita terima itu belum tentu benar, sehingga perlu tabayun, perlu klarifikasi, perlu cek and recheck. Karena banyak sekarang berita-berita yang memprovokasi, yang di-share oleh kelompok orang yang punya kepentingan. Sehingga kita hati-hati, jangan langsung share berita yang belum jelas kebenarannya. Kalau berita itu sekiranya baik dan mengajak kepada kebaikan, ya silakan kita share, karena ada manfaatnya. Kalau sekiranya berita itu memprovokasi atau bahkan menjelekkan suatu kelompok, sebaiknya jangan kita share, kita delete saja. Kenapa? Kita diwajibkan untuk berkata yang baik, atau lebih baik diam. Nah, saat ini bukan lagi perkataan, tapi jari tangan kita yang sering mudah menulis pesan yang belum jelas. Hati-hati, karena ajaran Islam mengajarkan bahwa aib saudara kita, meskipun itu betul, aib saudara kita harus kita tutupi. Apalagi fitnah lebih kejam. Oleh karenanya lagi-lagi kita mengingatkan, hati-hati dalam bermedia sosial. Jangan sembarangan menerima berita langsung kita share. Harus kita baca dulu, kita sharing. Sekiranya tadi ada manfaatnya, silakan. Tapi sekiranya tidak ada manfaatnya atau bahkan memfitnah atau provokatif, lebih baik jangan kita share. Hadirin rahimakumullah, saat ini kita berada pada bulan Sya'ban, artinya puasa Ramadan tidak lama lagi insyaallah akan datang. Kita semua mudah-mudahan diberikan umur panjang dan ketemu di bulan Ramadan. Dan Ramadan saat ini alhamdulillah akan berbeda dengan Ramadan 2 tahun sebelumnya, di mana kita tarawih pun dibatasi, syaf pun dibatasi. Sekarang alhamdulillah, namun tetap memakai masker, syaf boleh rapat seperti biasa. Jadi silakan jemaah-jemaah
Nanti tarawih ya, kita harus meningkatkan ya ketakwaan. Masjid kita penuhi dengan syaf yang biasa, yang rapat, diperbolehkan. Namun tetap menjaga prokes dengan memakai masker. Ini himbauan dan tausiah dari MUI. Jadi Ramadan mulai ini, insya Allah kita diperkenankan untuk beribadah seperti biasa. Beda dengan tahun yang lalu, yang memang saat itu kondisi COVID masih tinggi, sehingga sebagai upaya untuk menjaga kesehatan kita, sehingga dihimbau untuk agak berjarak syaf kita. Namun sekarang alhamdulillah. Dan ibadah haji pun alhamdulillah di Mekah pun sudah berjalan untuk menerima jemaah haji dari dunia. Di Masjid Haram pun syaf sudah rapat, namun tetap memakai masker. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang, ketemu di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, di mana ibadah-ibadah yang kita lakukan akan diberikan pahala yang berlipat ganda. Ibadah sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan akan diberi pahala seperti pahala ibadah wajib, apalagi yang wajib. Makanya perbanyaklah ibadah di bulan Ramadan. Berpuasa dengan sempurna. Berpuasa tidak hanya tidak makan tidak minum, namun juga berpuasa dari pandangan mata untuk melihat yang sekiranya tidak dibenarkan kita hindari. Itu juga perbuatan lainnya. Berpuasa juga menjaga mata, menjaga telinga dari perbuatan yang tidak baik. Dan juga banyak-banyak baca Al-Quran, banyak bersedekah. Insyaallah dengan berpuasa yang baik kita akan jadi orang yang bertakwa. Amin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anil bala wal waba wal hala wal fahsya wal munkar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.